wati berhubungan suami istri itu, layaknya suami istri itu membatalkan iktikaf. Kalau cuman bersentuhan, walaupun dengan syahwat, asalkan tidak keluar air spermanya, maka tidak membatalkan, tapi tetap dosa. Tempatnya masjid. Sebab wati mukhtaron hale karpe dewe, zakiron hale eling lil iktikafi maring iktikaf, aliman ngerti bitahrim kelawan keharaman. Jadi iktikaf batal sebab wati dalam masjid ini ya bukan batal, dosa ya. Tapi syaratnya memang dia tidak lupa ya. Tidak lupa dia iktikaf ya. Terus tahu kalau begitu tidak boleh. Oke. Kalau lupa iktikaf. Kalau dia iktikaf lupa atau dia tidak ngerti karena keharamannya. Oke. Tapi di sini jahilnya jahil makdur kemarin itu. Baru masuk Islam atau jauh dari jangkauan ulama. Amal jahil wairul makdur fahuwa kal alim. Kalau jahilnya tidak makdur, ya wis piye Islam. Ya uripe ya wis kene wong kiai saleh wong alim. Gak ngerti kalau mengaji sembrono niku. Benyang salus. Dan tetap batal. Nggih. Bayar kan gitu kan. Misalnya ini kita mau masjid, tambah apa? Misalnya tambah kos atau tambah si wudhu. Nggih. Itu tambah penginapan. Nggih. Atau tambah si wakre. Kan sakit banget. Sakit, nggih, sakit. Itu sih bayar. Nggih. Jadi yang membatalkan itu watiknya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi, anapun utawi bersentuhane wong kang iktikaf bisa watin kelan syahwat. Fatabtul iktikafuhu mongko batal apa itikaful mu'takif in anzala. Lamun metu mani saka se mu'takif. Jadi wati berhubungan suami istri itu, layaknya suami istri itu membatalkan iktikaf. Kalau cuman bersentuhan walaupun dengan syahwat, asalkan tidak keluar air spermanya, maka tidak membatalkan, tapi tetap dosa. Tempatnya masjid, ya. Tempatnya masjid walaupun suami sendiri kan nggak boleh juga. Kalau tanah wakaf bukan masjid Nggak apa-apa, bukan enggak. Ya. Jadi yang orang yang junub, orang yang nifas, orang yang hadas besar lah, tidak boleh diam itu di masjid, bukan di tanah wakaf yang lain, wakaf madrasah, wakaf apa? Ya wakaf miliknya masjid. Nggih. Enggak apa-apa. Lek masalah angel. Ada sawah, sebidang sawah diwakafkan untuk masjid. Seperti masjid yang ada punya wakafan sawah. Maka berujulnya tidak boleh pakai sapi. Sapinya kencing di situ nanti. Kotorannya kan jatuh di situ juga. Ngoten. Jadi harus bisa membedakan antara wakafnya wakaf masjid dengan barang yang diwakafkan untuk masjid. Jadi ngoten. Jadi hartanya masjid itu dari hibah, dari pemberian atau dari pembelian tanah itu untuk masjid. Kalau harta yang diwakafkan ke masjid untuk masjid bukan dijadikan masjid loh. Jadi saya wakafkan ke masjid. Berarti hartanya itu miliknya Allah, manfaatnya miliknya masjid. Itu yang oleh sebagian besar dinamakan niku sedekatin jariyah. Jadi arahnya sedekatin jariyah itu ulama itu mengarahkan ke wakaf. Jadi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu niku, kalau anak cucu Adam sudah meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 sedekatin jariyah. Sedekah jariyah yang apa? Ya
arahnya ke wakaf itu. Karena apa? Kalau wakaf sudah nggak bisa dijual. Kalau sampean berikan masjid butuh ini dijual, nggak apa-apa. Diberikan itu beda. Beda diberikan dengan diwakafkan. Makanya di situ. Kalau diberikan ya miliknya masjid, semuanya hartanya miliknya masjid. Masjid bisa menjual, bisa membeli. Masjid ini bisa jual beli. Tapi ya pengurusnya bukan masjidnya. Kalau diwakafkan sudah mati kutu lah sudah. Ya makanya. Kalau wakaf pribadi dan jenengan. Nggih. Nggih. Sami. Sudah miliknya Allah bukan milik saya. Hanya manfaatnya milik saya. Ngoten. Betul saya ketilali. Saya butuh saya jual nggak boleh. Ya hasilnya itu walaupun saya izin sampean ya sudah ini kok infak ini terlepas itu. An-ikhtisasil adamiyyin, tidak ada kekhususan untuk anak Adam. Ya lek diwakafna. Nggih. Tapi samonten niku. Nggih lek dijelimet-jelimeti ngoten niku. Kecuali salat dzahir Pak saleh wis ngoten tok nggih. Menurut aku ya oleh, ngoten saged. Menurut aku oleh. Menurut aku ya oleh. Jadi kan mirip niku Pak. Nggih. Diberikan dengan diwakafkan. Kan semuanya diberikan. Jadi nggak ngoten. Kalau diwakafna itu orang yang diwakaf itu hanya memiliki manfaat. Sedangkan barangnya miliknya Allah. Kalau dihibahkan ya barangnya miliknya yang dihibah itu apalagi manfaatnya ya dan kan kita kula iki musala niku yen niku langsung diparingi tanah niku kula ngoten. Lah tanah cedheke musala mriku kan mboten masalah diwakafna kaya musala nggih damel napa lah mriku. Lah tanah ndek mriku musala iki mriki. Dipek manfaate kena apa enggak mboten kena. Ya sekeno ae jadi wakafno. Lah ngoten. Nggih, ngoten. Akhir keluarganya juga. Lah, nggih ngoten niku. Tanpa ada ilmu pengetahuan nggih. Iya wis gak apa-apa diwakafna Mas. Akhirnya nanti nggih kerepotan. Iki butuh iki didol ae. Akhirnya oleh bisa didol wis diwakafna. Disangkanya itu miliknya yang diwakafi itu. Ngoten. Insyaallah ngaji enten manfaatnya. Jadi kalau cuman bersentuhan lain jenis, ya, orang yang iktikaf bersentuhan lain jenis, walaupun dengan syahwat, asalkan tidak keluar air maninya, maka tidak membatalkan iktikafnya. Bahkan dia memiliki kalam sih, aku belatin, nusewu saling ciuman dan sebagainya, ya, betul. Termasuk melihat, mikir jorok berarti ini, lamun ya. Wa illa lan lamun ora metu mani fala mongko ora batal. Jadi kalau memang tidak keluar mani maka tidak batal. Nggih. Jangan wala yadurru fil i'tikaf at-tatayyub. Jadi di dalam i'tikaf itu tidak masalah apa? Memakai parfum, terus berhias, mandi ya. Mandi terus terus mengukur brengos, pakai pakaian yang baik dan lain sebagainya. Boleh, betul apa-apa. Walil mu'takif ayyakula wa yashroba wa yaghsila yadahu fil masjid. Bagi orang yang itikaf boleh makan minum bahkan mencuci tangannya di dalam masjid. Boleh. Wal aula ayyakula ala sufratin. Yang utama makanya dipakai ada ajangnya lah, ada tempatnya. Bukan berarti diler di masjidnya, bukan.
nggih, aun nahwiha. Wa yaghsila yadahu fi tasdin. Jadi apa? Mencuci tangannya itu di tempat nggih enten wadah. Iki kados Nabawi itu kan ya. nggih betul nggih. Lah sing ekstrem kan haram ngoten nggih. Lah sing ngoten haram. Yang mengotori yang nggak boleh. Untuk rokokan ya nopo, nggih tapi tidak pantas lah kita rokokan mestinya ngoten tidak masjid. Tapi kadang nggih mboten kena dimpet. Ngoten nggih. Tapi mboten haram. Betul. Nggih ningali sudut pandang sini niku. Sing Rokoknya itu sendiri dianggap makruh. nggih ngoten. Kalau nanti gitu, rokok terus bermasjid itu haram. Nggih. Nggih ancane ngeten nggih. Ngeten nggih. Ya napa nggih? Nggih unsure nggih niku wau wis lah. Nemen gak anu nih, wong rokok ini boleh kan nedok kan mboten enten unsur napa enten perdebatan haram atau makruh mboten. Nggih, mubah kan nedok terus minum kan mubah. Sampeyan ngombe nggih monggo, gak mau ngombe nggih monggo. Tapi lek untuk rokok itu kan minimal itu kan makruh, nggih. Ngoten. Tapi intinya melakukan barang makruh di masjid itu haram loh. Betul. Jadi kalau membersihkan rokok itu makruh, ya nggak haram. Nggih ningali. Oleh rokok itu sendiri mengatakan haram, terus sudah melakukan barang haram dalam masjid haram. Malah sing hati-hati diharamaken. Masalahnya kan masjid rokokan kabeh sama masuk kebul-kebul kan ya masjid wis mboten anu lah. Tapi lebih walaupun makan boleh tapi lebih baiknya seperti itu. Karena apa? Liyakuna andhaful masjid, karena itu lebih menjaga kebersihannya masjid. Itu. Yang jelas masjid harus jaga kebersihannya. Nggih, nggih. Lah ngoten akhlaknya niku nggih. Tasawuf akhlak pakainya ini dasarnya. Dohirnya seperti itu, tapi kalau diperhalus nggih, yo ojo lah, wis gak pantes ya masjid iki ngoten lho nggih. Lah wis gak betah. Lek gak betah yo. Masa rokok ati metu nang jeding. Terus lagi hataman nggih, menawi menunda hataman. Usahakan jangan di depannya itu ya, bukan satu majelis lah. Nggih. Kalau ada selambu ya selambu di sana. Di sana tempat makan, di sini tempat hatamannya, nggih. Kalau ada apa ruangan luas ya di sana tempatnya makan. Jangan duduk di ngarepe mriki. Akhirnya rokok kadang itu ini wis gitu. Haram itu, enggak boleh. Ada itu maksudnya saya ada takbirnya itu. Enggak boleh surbut dukhon nggih. Betul asal niku. Burung nggih teng mriku termasuk mangan nggih. Sampai nyemil sampai gak mau hormati perenang Al-Qur'an lek ngoten. Jadi ayo mangan ya mangan, ya ngaji yo ngoten lho nggih. Iki campur-campur nggih. Bilang ini ku ngoten. Niku dadi kula nderek biasa bisa didudukaken di ngarepe ngeten tiyang nggih. Ya pinggir mriko olah tenaga. Pinggir mriko mawon pinggir. Ya teng musala biasa ya teng ruangan pintu to teng dijabane nggih. Dadi sing ate ngomong, sing ate mangan ndek kon sak ngobrol pisan kan biasanya ngobrol. Lah pun ngeten campur dari siji ya sak darusane wek ro aduh. Nggih termasuk niku ngoten nggih. Wis meluas niki wis nanti niki. Bahkan wa yajuzul ihtijam wal fasl fihi fina'in malakara. Bahkan boleh cantuk di masjid boleh. Tapi nggih lha napa iki omahe ono cantuk mlayu nang masjid. Bek menawa itikaf bodo cantuk ngoten lho niki. Cantuk kan mengeluarkan darah tapi ya dikasih wadah nggih, kasih wadah. Nggih. Tapi dengan syarat aman dari tidak sampai mengotori masjid dengan darahnya. Kalau sampai mengotori ya haram. Amal baulu fihi fina'in fayahrumu. Nah ini. Bagaimana kalau kencing di masjid tapi di wadah botol? Haram. Haram. Nggih. Nggih. Kan boten ngotori nggih kan nggih. Tapi nggih niku haram niki, haram. Wal farqu bainal baul wal ihtijam. Napa perbedaannya antara
kencing dan cantuk tadi sama-sama mengeluarkan najis. Napa? An-nadima akhaffu minhu. Karena darah itu lebih ringan daripada kencing. Bidaril afu anha fi mahalliha wa in kasurat idza lam takun bi fi'li. Jadi buktinya ada darah yang dimakfu walaupun banyak. Kalau kencing walaupun sedikit enggak ada kencing yang makfu. Lho ngoten niki. Pinter sing ngarang niki ya. Kayak ngarang ya betul. Wala nggih. Walau ayyatazawwaja wa yuzawwija. Bagi orang yang itikaf boleh mengawinkan dan boleh kawin di dalam masjid. Maksudnya akad nikah dan mengawinkan juga. Nggih. Walaikumsalam fi'lul sana'i fil masjid. Tadi dulu kadang-kadang kadang-kadang ya dari untuk kebutuhan kepentingan sekolah atau di masjid sing istri itu kadang-kadang kan di pada saat kan nikah dalam keadaan Nggih. Boten nggih. dipaksakan Nggih. Jadi niki sing itikaf nggih, sing itikaf. Jadi akad nikah nek tengene iki niku sunnah di bulan Syawal. Bulan Syawal harinya hari Jumat, akadnya di masjid itu sunnah. Ngoten, bagus ngoten. Masalah pun akad nikah di bulan Sya'ban, akhir Sya'ban akad nikah. Beberapa saat kemudian ya tergantung nikahnya Ramadan sudah. Nah ini bahaya ini bahaya. Nanti bisa bisa kafaratul udma kemarin itu. Nah itu makanya diingatkan di bulan Sya'ban. Syawal aman sudah ini, aman. Terus harinya hari Jumat. Baik itu. Enggak usah paling keliwan legi mboten usah ngoten nggih.